Halo GP Mania, berita MotoGP terbaru hari ini, lengkap dari semua tim. Dimulai dari tim Suzuki, manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, mengaku sangat senang dengan pencapaian Joan Mir pada balapan MotoGP Austria pekan kemarin. Karena Mir berhasil menempatkan dirinya di podium, dan ini sekaligus menjadi podium pertama Joan Mir di kelas Premier MotoGP. Brivio merasa, segala usaha kerja keras yang dilakukan Mir selama ini, akhirnya bisa terbayar dengan manis di Red Bull Ring. Performa Alex Rins dan Joan Mir di Austria, sebenarnya di luar prediksi dari David Brivio selaku manajer tim Suzuki, karena karakter Red Bull Ring yang mengandalkan top speed, dan itu menjadi kelemahan terbesar Suzuki pada musim lalu. Tetapi kenyataannya di luar dugaan, sebab kedua pembalapnya mampu tampil fantastis bersaing bersama Ducati dan KTM yang jauh memiliki power lebih besar. Bahkan Alex Rins sempat memimpin jalannya lomba, sebelum akhirnya dirinya terjatuh dan gagal meraih kemenangan pertamanya musim ini. Tetapi hasil ini sudah membuat David Brivio merasa bangga, dengan performa motor Suzuki GSX-RR musim ini, yang dinilai sudah mendekati sempurna dari kekurangan musim lalu. Inilah pernyataan David Brivio seperti yang kami kutip dari laman Suzuki X-Star MotoGP. Sebelum datang ke sini, saya pikir kami akan kesulitan dengan trek Red Bull Ring. Tetapi motor kami ternyata luar biasa, dan pembalap kami telah mengendarai motor mereka dengan sangat-sangat baik. Kami sangat senang untuk hasil yang diraih Mir akhir pekan kemarin. Dia pantas mendapatkan hasil yang luar biasa itu setelah berusaha sekian lama untuk menyatukan semuanya. Sayangnya Rins mengalami insiden crash, dan itu sangat disayangkan karena dia bisa saja naik podium di sini. Akan tetapi, balapan kadang-kadang memang seperti itu dan untungnya dia baik-baik saja, ungkap Brivio menjelaskan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dipastikan masih absen pada balapan seri kelima MotoGP 2020, yang kembali akan digelar di Red Bull Ring akhir pekan ini. Hal ini dikarenakan Stefan Bradl telah dikonfirmasi akan kembali tampil untuk Repsol Honda pada balapan MotoGP Styria di sirkuit Red Bull Ring. Keadaan Marc Marquez yang masih harus menunggu benar-benar pulih dari cederanya, membuat kepastiannya kembali membalap belum dapat ditentukan. Terlebih setelah menjalani operasi keduanya, Marquez selalu dipantau oleh tim dokter MotoGP agar tidak memaksakan segera tampil seperti pada balapan di Andalusia. Selain itu, pihak Honda juga tidak ingin pembalap andalannya itu mengalami cedera yang lebih parah jika memaksakan Marquez untuk segera tampil di kejuaraan musim ini. Untuk sementara pembalap penguji Honda, Stefan Bradl, kembali dipercaya untuk menggantikan Marquez untuk balapan Styria. Meskipun hasil pada balapan Austria kemarin, Bradl gagal tampil bagus dan tidak meraih poin. Tetapi dirinya akan berusaha pada balapan pekan ini untuk hasil yang lebih baik. Inilah pernyataan Stefan Bradl seperti yang kami kutip dari laman GP1. Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi kami, karena kami tidak memiliki kecepatan yang kami butuhkan. Kami terkendala oleh sesi free practice yang berjalan dalam kondisi basah. Ini membatasi waktu kami untuk mempersiapkan balapan, jadi situasi kami tidak sekompetitif yang seharusnya. Kami belajar banyak dari akhir pekan kemarin dan kami akan melihat apa yang terjadi akhir pekan ini, ketika saya kembali membalap untuk tim Repsol Honda, ungkap Stefan Bradl menjelaskan. Manajer balap tim Red Bull KTM, Mike Leitner, memberikan penilaian terhadap performa para pembalap timnya di MotoGP Austria pekan kemarin. Dirinya mengaku cukup puas dengan apa yang diraih sebagian besar pembalap KTM meski Pol Espargaro gagal menjuarai MotoGP Austria yang digelar di markas besar timnya. Start dari posisi kelima, Espargaro memang sempat membuat kejutan pada lap-lap awal. Bahkan Espargaro sempat berhasil memimpin balapan hingga lap ke-8. Akan tetapi insiden yang melibatkan antara Morbidelli dan Johan Zarco, membuat red flag berkibar. Situasi tersebut memaksa para pembalap harus kembali ke pedok, dan start balapan harus diulang dari lap ke-8. Momen tersebut membuat ritme membalap Espargaro menurun, sehingga ia gagal mempertahankan posisinya. Parahnya Espargaro harus mengakhiri balapan tanpa poin, setelah dirinya terjatuh bersama pembalap Red Bull KTM T3, Miguel Oliveira. Mike Leitner selaku manajer KTM, merasa cukup kecewa dengan insiden yang melibatkan kedua pembalapnya itu.
Tetapi jika dilihat dari hasil keseluruhan sesi, dirinya merasa sangat puas dengan performa motor KTM yang sangat kompetitif di Red Bull Ring. Inilah pernyataan Mike Leitner seperti yang kami kutip dari laman resmi KTM. Insiden Paul dan Oliveira memang sangat mengecewakan. Sebab saya merasa dia mempunyai peluang besar untuk mewujudkan impiannya pada balapan kemarin. Sayangnya insiden antara Morbidelli dan Zarco membuat ritme balapnya menurun pada balapan kedua. Akan tetapi secara keseluruhan kami cukup puas dengan hasil balapan ini. Binder menyelesaikan akhir pekan dengan cara yang bagus. Posisi keempat adalah hasil yang layak untuk seorang rookie, dan ini menjadi tahun pertamanya mengendarai RC16 di Red Bull Ring. Kami sangat senang untuknya. Kami selalu melihat potensinya dan cara dia mengendarai motor kami. Secara keseluruhan KTM memiliki akhir pekan yang luar biasa, terutama untuk kelas Moto2, setelah Jorge Martin berhasil memenangkan balapan. Ungkap Mike Leitner menjelaskan. Manajer tim Petronas Yamaha, Datuk Razlan Razali, turut mengomentari performa para pembalapnya di Austria pekan kemarin. Dirinya mengakui, jika sirkuit Red Bull Ring memang tidak cocok dengan karakter motor Yamaha YZR-M1. Hasil balapan MotoGP Austria 2020 menjadi hasil yang kurang bagus untuk tim Petronas Yamaha, setelah tampil kompetitif di 3 balapan sebelumnya. Fabio Quartararo yang menjadi pemimpin klasemen, harus mengakhiri balapan pada posisi ke-8. Sedangkan untuk rekan satu timnya, Franco Morbidelli, tidak bisa melanjutkan balapan setelah mengalami insiden crash hebat yang menghancurkan motornya. Dari hasil itu, Razlan Razali selaku manajer tim Petronas Yamaha, merasa pihaknya harus segera melakukan perbaikan untuk menghadapi balapan akhir pekan ini, yang kembali digelar di sirkuit yang sama. Dirinya berharap baik Fabio maupun Morbidelli, bisa kembali naik podium pada balapan di Styria akhir pekan ini. Inilah pernyataan Razlan Razali seperti yang kami kutip dari laman Yamaha Racing. Kami sudah tahu jika trek ini sangat sulit untuk Yamaha, tetapi saya pikir kami perlu menilai dan meninjau apa yang terjadi dengan Fabio pada balapan kemarin. Dengan begitu kami bisa mempersiapkan balapan pada akhir pekan ini dan semoga bisa melakukan perbaikan di beberapa sektor. Pekan kemarin menjadi akhir pekan yang gila, dengan banyak insiden besar di MotoGP dan Moto2. Kami sangat beruntung Franco baik-baik saja, dan itu bisa menjadi bagian dari akhir pekan yang buruk baginya, dan bagi semua orang. Ungkap Razlan Razali menjelaskan. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, merasa sangat frustasi dengan hasil yang diraihnya pada balapan MotoGP seri keempat di Austria pekan kemarin. Dirinya merasa 3 area trek lurus pada sirkuit Red Bull Ring sangat menyiksa dirinya dan Yamaha. Karena motor Yamaha YZR-M1 tidak berkutik dalam menghadapi top speed para pembalap Ducati, KTM, dan bahkan Suzuki yang memiliki top speed sangat baik. Hanya berhasil finish pada posisi ke-10, membuat Vinales sangat kesal. Dan hasil pole position yang diraihnya pada sesi kualifikasi, seakan tidak berguna dengan hasil balapan kemarin. Vinales berharap, Yamaha bisa segera meningkatkan power top speed pada motor YZR-M1, untuk menghadapi balapan seri kelima yang akan kembali digelar di Red Bull Ring. Jika hal itu tidak segera dilakukan Yamaha, dirinya memastikan jika Yamaha akan menemui kegagalan yang sama seperti akhir pekan kemarin. Inilah pernyataan Maverick Vinales seperti yang kami kutip dari laman Tutto Motori Web. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap balapan, tetapi dengan sedikit tenaga pada motor kami, terasa mustahil untuk menyelesaikan balapan lebih baik dari kemarin. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melawan pembalap Ducati, KTM, bahkan Suzuki sekalipun. Saya sangat-sangat frustasi di area trek lurus, dan dengan mudah posisi saya diambil alih oleh semua orang di area itu. Meskipun kami jauh lebih cepat di tikungan, tetapi itu tidak bisa membuat kami menguasai balapan. Ini cerita yang sama seperti biasanya. Saya tidak bisa melaju lebih jauh bersama Yamaha, ungkap Vinales kepada Tutto Motori Web.